Hai guys, bertemu lagi dengan admin dari Informatika. Kali ini kita lanjut tutorial C4 untuk pemula part kedua. Jadi bagi kalian yang belum menonton part 1, kalian bisa menonton terlebih dahulu videonya agar tidak bingung, oke? Sebelumnya kan kita sudah install beberapa aplikasi di part 1 seperti XAMPP, kemudian Visual Studio Code, ada Git, ada Composer juga. Kemudian kita sudah download C4-nya dan juga sudah mencoba membukanya di browser. Kita sampingkan itu dulu. Kali ini kita ke setting Visual Studio Code-nya. Jadi yang pertama kalian buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita install beberapa extension. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah dan membantu kita dalam mengoding ke depannya. Di sini kita menggunakan beberapa extension. Kebetulan admin sudah install extensionnya, yaitu ada dua, PHP Intellipen dan Prettier Code Formatter. Kalau belum diinstal, ini belum ada. Tinggal cari di sini, kemudian ketik PHP Intellipen dan install. Tetapi untuk mengaktifkan extension ini ada konfigurasinya. Jadi kita akan timpa PHP bawaannya Visual Studio Code dengan PHP Intellipen ini dengan cara kita scroll ke bawah, kemudian kita lihat dokumentasinya. Oh, ternyata pergi ke extension, kemudian pencarian, kemudian diketik add built-in spasi PHP. Di sini ada PHP language filter. Kita ke setting, kemudian kita disable. Ini kan aslinya enable, kita disable. Kalau sudah, kemudian kita ke extension yang kedua, yaitu Code Formatter Prettier. Kita cari, kemudian kita install. Kalau sudah, kita ke file, kemudian kita ke preferences, lalu ke setting. Atau kita bisa ketik ctrl, dan muncul menu setting. Kalau sudah, kemudian kalian bisa ketik format, lalu cari format on save, kemudian dicentang. Nah, di sini gunanya kalau kalian save code-nya akan dirapihin oleh Prettier ini. Jadi kita tidak pusing lagi untuk rapiin kodenya secara manual karena sudah otomatis. Kalau sudah, kita akan buat sebuah snippet. Apa itu snippet? Snippet yaitu cara mudah untuk menulis code yang panjang dengan hanya mengetik beberapa karakter saja. Admin beri contoh, kita buat file baru, kemudian kita save dengan nama coba PHP, dan coba ketik PHP kemudian di tab, atau PHPP kemudian di tab. Punyanya admin akan otomatis seperti ini. Kalau punya kalian kan belum bisa, jadi harus buat snippetnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita pergi ke file, kemudian ke preferences, kemudian kita ke user snippet. Kalau sudah, kemudian kalian bikin new snippet di sini. Buat aja namanya html.json. Karena admin sudah buat, jadi admin bukain yang punyanya admin saja ya. Nah, jadi kalian bisa ketik yang ada di layar, di pause dulu videonya juga boleh. Kalau kalian ngetiknya cepat, nggak di pause juga nggak apa-apa, malah hebat tuh. Kalau sudah, kalian save lalu dicoba. Kalau berhasil, berarti kita sudah selesai di setting Visual Studio Code-nya. Kalau extensionnya sudah diinstal, kita pergi ke Explore. Nah, di sini akan admin jelaskan folder-folder yang ada di CI4-nya. Jadi, ada folder apps, kemudian folder public, system, writable, dan sebenarnya ada folder vendor. Nanti akan admin jelaskan. Jadi, di folder apps ini adalah folder yang kalian akan sering otak-atik. Jadi, di dalamnya terdapat banyak sekali folder juga. Di dalam foldernya ini juga banyak sekali file. Contohnya di apps. Jadi biasanya di file apps ini kita ubah base URL-nya. Tetapi juga bisa di environment. Nanti environment-nya terdapat di sini. Nah, env ini. Nanti kita coba. Jadi ada apps, kemudian ada database. Kita biasanya ubah di sini. Tetapi ini juga bisa diubah di env. Oke, ke file yang sering kita akan ubah selanjutnya yaitu di roots.
Jadi roots ini digunakan untuk pengaturan pengaksesan dari aplikasi kalian. Jadi setiap user yang akan mengakses aplikasi kalian akan diatur di file roots ini. Kemudian kita akan sering ubah di folder controller, kemudian di model, dan di view. Biasanya kita akan sering ubah di view. Ini adalah tampilan dari website kalian. Nanti setiap tampilan yang akan muncul di website kalian pasti akan ditulis di view ini. Oke. Kemudian lanjut ke folder public. Kita skip yang ini dulu biar enak dilihat. Kemudian folder public. Nah, folder public ini digunakan untuk jika kalian memiliki aset seperti misalnya JavaScript, kemudian image, kemudian CSS, biasanya akan dimasukkan di sini. Kita bisa membuat folder di sini, kemudian kita masukkan di folder public. Kemudian file index. Nah, file index ini file yang akan dijalankan pertama kali di C4. Jadi semua file yang ada di folder apps akan dijalankan oleh file index.php ini. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem. Ini adalah sistem dari C4-nya, ada IPA dan sebagainya. Ini kita belum masuk ke sini, jadi kita abaikan terlebih dahulu dan kita lanjut ke writable. Nah, setiap aktivitas yang ada di C4 biasanya akan disimpan di writable ini, seperti chase, kemudian debug, kemudian log dan sebagainya. Kemudian ada folder satu lagi sebenarnya, yaitu vendor. Kita belum munculkan ya. Cara memunculkannya gimana? Kita pergi ke terminal, kemudian new terminal. Oke, ketik saja composer install strip vvv. Jadi kalian harus terkonek dengan internet, nanti akan terdownload dengan sendirinya, nanti folder vendornya pasti akan muncul. Jadi perintah ini digunakan untuk menginstal semua library yang dibutuhkan oleh CI4. Kalau sudah muncul folder vendor ini, jadi gunanya itu untuk apa? Jadi kalau kalian punya plugin atau aplikasi dari pihak ketiga, biasanya akan disimpan di folder vendor ini. Jadi biasanya juga kalian cukup install di sini, di terminal ini, secara otomatis akan disimpan di folder vendor ini. Dan folder vendor ini dikelola oleh file composer.json. Jadi folder ini dikelola oleh composer, file composer ini. Kemudian kita lanjut ke env atau environment. Jadi kita akan ubah, jadi filenya akan seperti ini. Kita ini hapus saja. Jadi filenya akan seperti ini. Jadi ini harus diubah terlebih dahulu namanya. Jadi .env. Tetapi ada saran dari admin, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita pastekan di sini dan kita ubah namanya. Jadi .env. Nah, ikonnya akan berubah. Jadi kita enter saja. Jadi filenya sudah jalan, tetapi kodenya belum jalan. Kita hapus hashtagnya. Nah, ini baru jalan, kita save. Nah, kenapa kita membuat dua? Jadi kalau kita misalnya yang kita edit itu kan sudah berubah nih, dan kita lupa, kita bisa lihat yang aslinya. Jadi kita bisa lihat code yang aslinya. Jadi kita misalnya lupa, nggak keteteran lah. Nah, kita ubah yang CI Environment Production jadi Development. Kita nanti dulu kita cek terlebih dahulu lah. Nah, ini kan di bawah ini kan Environment Production, kita ubah jadi Environment Development. Kita ubah jadi kita ubah development.
Jadinya kalau misalnya error, nanti akan muncul debugnya. Jadi kita save dan kita refresh. Nah, ini sudah ubah. Jadi nanti kita biasanya ubah di database ini, tetapi karena kita belum menyentuh database, jadi kita biarkan terlebih dahulu. Oke, itu dulu penjelasan dari admin. Semoga bermanfaat di part kedua ini tentang tutorial C4. Dan jangan lupa share. Salam Service Printer, dan bye di video selanjutnya.